Tujuan puasa Ramadan itu satu, agar kita bertakwa. Yang kedua, agar kita jadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, agar kita dapat rasyadah. Ini Allah bilang kalau tujuan puasa, jadi ayat puasa juga ayat 183 sampai 187 ya Pak. Inilah ayat tentang puasa di Ramadan, dia satu kesatuan yang dipisah-pisahkan. Nah di ayat ini dikasih kumpulan ayat ini dikasih tahu tujuan Ramadan itu 3. Di ayat 183-nya la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Di ayat 185-nya la'allakum tashkurun, agar kamu jadi orang yang bersyukur. Di ayat 108-nya la'allahum yarshudun, agar kamu dapat rasyadah. Jadi rasyadah ini Pak, saya langsung melompat ke sini. Rasyadah ini kesempurnaan jiwa dan akal sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan kita bisa mengerjakan kebaikan itu secara istiqomah dan menjauhi kemaksiatan itu juga secara terus-menerus. Saya mau cerita ini Pak. Jadi tujuan orang berpuasa itu nanti Pak, orang yang berhasil di bulan Ramadan itu, orang yang berhasil di bulan Ramadan itu adalah orang yang dia istiqomah tetap selalu berada dalam ketaatan selama 11 bulan berikutnya. Jadi rasyadah ini orang yang istiqomah selalu di dalam ketaatan, tidak kembali dia kepada kemaksiatan 11 bulan berikutnya. Kan itu yang disebut ciri orang yang berhasil di bulan Ramadan itu. Nah, Pak Bu, saya hubungkan sekarang sama iman. Nabi bilang begini, siapa orang yang akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan itu? Kalau kita tadi Pak beriman, kita jawab dengan iman, kita merasa bahwa tidak pantas buat diri kita. Kalau ada perintah Allah kemudian kita ambil pilihan lain, kita cari-cari alasan untuk tidak mengerjakan perintah Allah itu. Nah kalau kita posisikan diri kita seperti itu, kata Nabi SAW, kita akan merasakan manisnya iman. Halawatul iman. Kalau kita, saya ulang Pak Bu, laksanakan puasa perintah-perintah Allah dengan iman, maka kita akan merasakan manisnya iman, lezatnya beriman. Ini Pak, kita akan merasakan beriman itu memang sangat nikmat. Nabi SAW katakan begini Pak, salasun mangkunna fihi, 3 hal yang jika pada seseorang ada hal itu, wajada halawatul iman, maka dia akan merasakan lezatnya, manisnya beriman. Dalam tafsir hadis ini dikatakan, kalau kita ketemu gula manisnya itu kan di lidah sebentar memberi energi, itu baru gula. Tapi kalau iman, maka seseorang yang merasakan lezatnya iman itu dahsyat pengaruhnya. Nah, Nabi bilang siapa yang akan merasakan manisnya iman itu? Kata Nabi, 1, ayyakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi min siwahu. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang lain. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, kita jawab Allah, itu kan artinya kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain-lain, daripada hawa nafsu kita, selera kita, dan keadaan kita. Nah kata Allah, orang yang melaksanakan itu dia akan merasakan manisnya iman. Siapa lagi orang yang merasakan manisnya iman itu? Orang yang ayyuhibbul mar'a, kalau dia suka, kalau dia cinta pada seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Nah yang ketiga ini Pak, tengok. Yang ketiga ini kata Nabi halawatul iman itu orang yang ayyaqrahu ayyamudu fil kufri kama yaqrahu ayyudafa finnar.
yang merasakan manisnya iman itu adalah orang yang ayyukrahu, dia benci, dia marah sekali, ayyaudu fil kufri, kalau dia kembali kepada kekafiran. Saya ulang, orang yang sudah merasakan lezatnya iman itu adalah orang yang kalau dia diajak berbuat maksiat, diajak dia berbuat dosa, diajak dia melakukan kesalahan, benci dia, sebagaimana bencinya dia dilemparkan kembali kepada, dilemparkan, dimasukkan ke neraka. Jadi orang yang merasakan nikmat iman, kalau dia diajak untuk berbuat dosa, diajak bermaksiat, terpikir dalam hatinya untuk berbuat dosa, langsung teringat dia, aku tidak mau dilemparkan ke neraka. Salah. Ya Allah. Nah, orang yang seperti itu dia merasakan lezatnya iman, dan orang itulah yang disebut orang yang rosyada, orang yang dapat, orang yang istiqomah. Karena Allah dia jawab bahasa Indonesia asal penutup satu ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Ini manfaat kalau kita menjawab panggilan puasa itu dengan iman. Saya ulang, Pak. Ini manfaat kalau kita menjawab puasa itu dengan iman. Selain hadis ini ya Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini surat Al-Hujurat ayat 7 di tengahnya. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Pak, siapa orang yang rosyada itu? Orang yang Allah tumbuhkan, Allah hadirkan di dalam hatinya, fi qulubikum, habbaba, kecintaan kepada iman itu. Pak, hub, kalau cinta itu kan biasa hub. Di ayat ini Allah pakai kata habbaba gitu Pak. Biasa kan cinta itu hub begini Pak, hubun, cinta. Tapi di ayat ini Allah pakai kata habbaba. Kalau ini cinta, ini yang paling dia cintai. Maka kata Allah, kalau ada orang yang memenuhi panggilan Allah dengan iman, dia respon dengan iman, dia dengar, dia taat, dia berusaha sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah hadirkan di dalam hatinya habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, kata Allah. Kalau orang merespon perintah Allah, perintah puasa itu dengan iman, maka Allah akan hadirkan di dalam hatinya kecintaan kepada Allah itu sebagai cinta yang paling kuat di antara cinta-cinta yang lain. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi, Allah jadikan indah cinta dia kepada Allah di dalam hatinya itu. Dan dia akan membenci. Allah akan tumbuh di dalam ayat ini, Allah akan tumbuhkan di dalam hatinya kebencian kepada apa? Al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Allah akan hadirkan kebencian kepada dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan kafir, kufur, wal-fusuqa, fasik. Fasik itu tahu tapi tetap dilanggar juga. Tahu mana benar, tahu salah, tapi tetap dilanggar juga. Itu fasik namanya. Wal-isyan, dan orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wal-isyan, dan orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di ujung ayatnya Pak, orang yang habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, orang yang menjadikan iman itu sesuatu yang paling dia cintai, dan Allah hias hatinya itu menjadi sangat indah kalau dia mencintai keimanan. Dan Allah jadikan rasa benci, rasa tidak sukanya kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan juga kepada isyan, kemaksiatan, kedurhakaan. Nah, ditutup ayat ini dengan kata ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang dapat rasyada. Pak, rasyada ini derajat yang tinggi sekali. Tarekat itu
pimpinannya namanya mursyid. Siapa mursyid itu? Orang yang Allah sudah berikan ketetapan di dalam hatinya, kesempurnaan jiwa dan akalnya untuk bagaimana benar melaksanakan dan istiqomah, dan dia bisa mengajak, menyampaikan kepada orang lain untuk melakukan itu. Mursyid. Dalam tarikat dari mursyid. Ya, kalau kita nanti Bapak Ibu tanya oleh Ustaz Abdul Latif, Ustaz Yusuf dan sebagainya. Urusan ini derajatnya paling tinggi. Alat ukurnya apa? Ketika seseorang sudah betul-betul cinta kepada imannya, dihiasi jadi indah iman itu. Pak, kalau Bapak Ibu iman wa zainahu fi qulubikum itu Pak, Bapak pernah nengok orang yang suka, maaf, ini contohnya mungkin ada orang yang suka minum minuman keras. Kalau ditanya kenapa minum itu, karena dia menyehatkan, menyegarkan, dan membuat badan saya menjadi kuat. Sehingga dia kemudian apapun yang terjadi dia pengen terus minum. Dia larang, tak mau, dia dicegah, tak mau, dihukum juga, diputarkan dia. Itu namanya wazayyanahu fi qulubikum. Sudah dihiasi di dalam hatinya itu indah. Nah, kalau orang yang sudah Allah hiasi di dalam hatinya iman, begitu juga Pak. Kepengennya ke situ tidak bisa dicegah, yang utama itu. Ya. Jadi coba lihat ujungnya langsung dari pangkal ke ujungnya Pak. Kalau kita memenuhi panggilan puasa ini dengan iman, maka Pak Bu, ini yang terjadi. Dan ini yang selama ini tidak banyak didapatkan orang. Ada orang sudah ketika Ramadan dia semangat puasa, semangat sholat malam, semangat baca Quran. Lepas puasa, apa yang terjadi Pak? Ya sudah, ya Pak, Quran masuk di lemari, sholat malam terawih, sholat malamnya tidak lagi, ya, puasanya tahun depan lagi, tidak lagi menjaga mulutnya, tidak lagi menjaga selera. Nah, itu karena tidak dijawab dengan iman. Tapi orang yang menjawab panggilan Allah dengan iman, ujungnya sekali Pak. Takwa ini saja sudah dahsyat ya Pak. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Bisa dalam surat Tur ayat 7. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannah, maka dia Allah masukkan dia ke dalam surga, wa na'im, dan Allah berikan kepada dia kenikmatan di dalamnya. Di dalam surah Al-Dukhan ayat 61 Allah berfirman, innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguh untuk orang yang bertakwa itu Allah akan sediakan untuk dia tempat yang aman. Fi jannah, di dalam taman surga, wa uyun, dan ada mata-mata air. Artinya kalau kita bertakwa saja ini sudah menjadikan kita orang yang masuk surga. Di dalam Al-Imran ayat 123 Allah bilang, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu jadi orang yang bersyukur, kata Allah. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka kamu akan jadi orang yang bersyukur. Kalau kamu bersyukur, maka la in syakartum la azidannakum. Allah selalu tambah nikmat buat kamu. Kalau kamu bersyukur, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan mengazab kamu kalau kamu bersyukur. Kalau kita sudah seperti itu, kalau selanjutnya kata Allah, kamu akan dapat rasyada. Maka orang yang berhasil di Ramadan itu adalah ukurnya nanti tengok dia Pak. Ini rasyada, konsisten atau tidak dia melaksanakan benar. Orang yang berhasil di Ramadan itu tumbuh atau tidak kebencian di dalam dirinya kepada kemaksiatan.
orang yang berhasil di Ramadan itu adalah orang yang selepas Ramadan macam dia Ramadan. Benci dia untuk makan, benci untuk tidak puasa, malu kalau tidak ke masjid, malu kalau dia tidak melakukan amal saleh. Nah, orang yang begitu itu sadar. Nah, masih ada apa tidak di bulan Ramadan? Masalah. Barakallahu fiik. Demikian Bapak sekalian yang saya sampaikan, intinya ini dulu. Jawablah dulu panggilan Allah ini, respon dengan iman. Respon dengan iman, yakinlah bahwa akan banyak kebaikan di dalam